Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mulai hari ini, kita akan dengarkan renungan pagi hari, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak dalam surga yang mulia, kami berdoa Tuhan berkati hari ini buat kami semua yang akan melakukan aktivitas dari pagi hingga malam nanti. Biarlah kami bisa melakukan aktivitas kami sesuai dengan rencanamu Bapak. Dan sebentar kami akan dengar sedikit dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati supaya kami bisa lebih mengerti hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan saya berdoa, amin. Di nama Tuhan sudah dikasih Tuhan, kita akan buka dalam Yohanes 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Saya akan bacakan buat saudara. Perikopnya perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti orang yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, perikopnya adalah perintah baru, tetapi mungkin kalau kita dari sekolah minggu sudah diajarkan tentang hal kasih. Tetapi dalam konteks ini Tuhan Yesus pertama-tama mengajarkan kepada murid-muridnya, dan ini terjadi sebelum Yesus mati. Jadi dia katakan sama murid-muridnya, kalau kamu mau disebut muridku, ada satu ciri murid Tuhan, yaitu apa? Jika kamu saling mengasihi. Saudara dikasih Tuhan, dari awal kita tahu bahwa pengajaran dasar pengajaran seorang Kristen adalah kasih. Kenapa demikian? Yang pertama, saudara, karena firman Tuhan katakan, aku mengasihi kamu ketika kau masih berdosa. Itu dasarnya. Jadi bukan karena apa-apa, tapi bukan karena kita baik terlebih dahulu, enggak, tetapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu dasarnya seperti itu. Dan selanjutnya Tuhan katakan apa? Supaya kamu benar-benar menjadi muridku, ada satu sifat, ada satu sikap yang harus kau miliki, yaitu kasih. Dan ini sesuatu yang mungkin susah untuk diterapkan. Ketika kau mengasihi orang yang kamu senangi itu mudah, tetapi ketika kita mengasihi orang yang tidak kita senangi ataupun musuh kita, itu sesuatu yang sulit. Dan setelah kejadian ini Yesus mati, ya kan? Dan para murid kehilangan Yesus, dan mereka pasti susah untuk mengasihi orang-orang yang membunuh Yesus waktu itu, sebelum Yesus bangkit. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan katakan, aku memberikan perintah baru, karena Tuhan tahu bahwa apa? Bahwa dia akan mengalami kematian. Dan murid-muridnya dikasih jangan, harus mengasihi terlebih dahulu. Dan firman Tuhan kata apa? Firman Tuhan katakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu. Dan saya yakin dan percaya setiap dari kita mungkin tidak pernah melakukan ini atau belum pernah melakukan ini. Engkau berdoa buat orang yang menganiaya kita, dan kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Tapi ini firman Tuhan yang mengajarkan. Jadi level kasih itu sampai sedemikian dalamnya, saudara, ketika kita mau ikut duluan. Dan tidak bisa dengan kekuatan manusia untuk mengasihi musuh. Saudara pasti pernah dikecewakan, saudara pasti pernah ditipu, atau saudara pernah mengalami hal yang gak baik karena orang lain, dan tantangan kita harus mengasihi orang tersebut. Secara manusia itu susah, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan akan memampukan
kita untuk mengasihi. Dan ini menjadi pesan buat kita buat pagi hari ini, bahwa setiap dari kita, yuk kita mau belajar kembali ke perintah Tuhan, mengasihi, saling mengasihi orang yang paling mungkin saudara benci, mengasihi orang yang paling menjengkelkan, atau mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai. Dan ini tidak terjadi terjadi di media sosial. Saudara lihat berita sekarang isinya saling membenci, yang beda dukungan saja saling membenci, beda pendapat saling membenci, saling hujat-menghujat. Tetapi sebagai anak Tuhan, satu hal, kalau engkau dan saya murid Kristus, ada satu sikap yang harus kita punya, yaitu saling mengasihi. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat buat saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.